semua, pernah ikut meeting yang berantakan dan nggak tahu arahnya? Nah, itu karena kurangnya meeting design. Di video ini, kami akan membahas kenapa meeting design itu penting dan bagaimana cara menerapkannya. Yuk simak sampai habis! Meeting design adalah proses merancang meeting agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Bukan cuma soal agenda, tapi juga soal strategi komunikasi dan interaksi pesertanya loh. Pernahkah kalian berpikir kenapa rapat itu penting di kantor? Dalam video ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tujuan dan fungsinya dalam dunia kerja. Rapat di kantor mempunyai beberapa tujuan utama seperti yang pertama menyampaikan informasi penting, yang kedua membangun motivasi tim, yang ketiga mencari solusi atas permasalahan, yang keempat mengambil keputusan strategis, dan yang kelima merevaluasi dan merencanakan pekerjaan. Selain itu, rapat juga memiliki berbagai fungsi, mulai dari koordinasi tim, diskusi ide, negosiasi, pelatihan, hingga pengawasan kinerja demi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada topik macam dan jenis rapat. Macam-macam rapat dibagi jadi 4. Yang pertama berdasarkan tujuan pelaksanaannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktunya, dan berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, rapat berdasarkan tujuan pelaksanaannya. Yang pertama ada rapat penjelasan yang dilakukan untuk menjelaskan kepada anggota terkait kebijakan baru ataupun prosedur baru yang telah dibuat oleh pemimpin. Yang kedua ada rapat pemecahan masalah yang dilakukan untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir ada rapat perundingan yang dilakukan untuk mencegah perselisihan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Yang kedua rapat berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada rapat formal, di mana rapat ini dilakukan dengan perencanaan dan undangan resmi. Yang kedua rapat informal, di mana rapat ini dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya perencanaan resmi. Yang ketiga rapat terbuka, di mana rapat ini dapat dihadiri oleh semua anggota perusahaan dan membahas topik yang bersifat tidak rahasia. Dan yang terakhir adalah rapat tertutup, di mana rapat ini dihadiri oleh peserta yang sudah ditentukan dan membahas topik yang bersifat rahasia. Yang ketiga, rapat berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, rapat mingguan, rapat bulanan, dan rapat tahunan. Dan terakhir adalah rapat berdasarkan frekuensinya, yaitu rapat rutin di mana rapat ini sudah dijadwalkan secara berkala. Dan terakhir adalah rapat insidental, di mana rapat ini dilaksanakan sewaktu-waktu jika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, kita masuk ke perencanaan rapat. Agar rapat berjalan efisien dan efektif, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan tujuan rapat, menetapkan agenda rapat, menentukan waktu dan tempat rapat, menentukan peserta rapat, terus menyiapkan materi dan peralatan, serta mengirim undangan dan info pendukung kepada peserta rapat. Nah, sekarang saya akan membahas kultur ruang rapat dan notulen rapat. Dua aspek penting dalam manajemen perkantoran. Rapat yang terorganisir dengan baik membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Ruang rapat berperan besar dalam menciptakan suasana diskusi yang nyaman dan produktif. Biasanya rapat diadakan di operation room maupun di conference room. Dengan memperhatikan sirkulasi udara yang baik, cahaya yang bagus, dan tempat duduk yang nyaman agar peserta tetap fokus. Berikut merupakan tata letak ruang dalam rapat. Yang pertama ada boardroom style, yang kedua ada hollow square style, yang ketiga ada U-shape style, yang keempat ada auditorium atau theater style, yang kelima ada classroom style, yang keenam ada banquet style. Selain itu, fasilitas yang tersedia mencakup jaringan internet yang memadai, akses listrik, kursi dan meja, proyektor dan layar, mikrofon, dan sistem audiovisual. Nah, berikutnya ada notulensi. Notulensi merupakan catatan resmi yang mendokumentasikan jalannya kegiatan serta untuk pengambilan keputusan. Notulensi ini berfungsi sebagai alat komunikasi, referensi untuk pengambilan keputusan, bukti tertulis, dan evaluasi untuk di masa mendatang. Berikut merupakan contoh format notulen dalam rapat. Pada bagian pembuka notulen rapat, biasanya terdapat beberapa hal seperti judul rapat, waktu rapat, tanggal dan lokasi, pemimpin rapat, notulis rapat, dan siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut. Bagian selanjutnya dalam notulen rapat adalah isi yang dibahas.
Biasanya notulis akan menuliskan mengenai pembahasan rapat, hasil keputusan, waktu berakhirnya rapat. Pada penutup notula rapat, biasanya akan mencakup waktu pertemuan selanjutnya untuk rapat berikutnya, tanda tangan beberapa pihak yang meliputi nama dan jabatan. Kini banyak perusahaan atau organisasi yang beralih ke dalam notula digital seperti Google Speech API. Nah, jadi itu tadi penjelasan seputar meeting design dari kelompok 5. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa!